Ajib, ini ada serigala kawah bepandir meminta aku datang kepada seseorang yang ada di balik bukit ini. Baik, kata Salamah bin Aqwa, kalau aku mendatangi beliau, nang kaya apa kambing-kambingku? Siapa yang mengingon? Kambing-kambingku banyak. Amun pian bujur-bujur hendak mendatangi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang terpuji, orang yang mulia itu, aku jamin jadi aku yang mengingoni kambing-kambing pian ini. Jangan takut, serahkan kepadaku, aku yang menjaga. Aku ini separuh raja di hutan. Siapa yang hendak mengambil urusannya dengan aku? Wih, jangan salamannya harap benar sudah ini premannya. Ajib, jangan ayah khair. Sudah, kalau begitu aku hendak membuktikan bujur kaya. Subhanallah, akhirnya naik ke bukit, di balik bukit tadi itu, ya, sampai Madinah. Ternyata itu adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seekor binatang sekelas serigala nangka 7 memangsa sesamanya, bisa saling memangsanya. Kenal dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh orang yang mulia, yang harap, yang hebat itu Sidin, yang kewiannya adalah berdakwah, mengajak menyelamatkan manusia bisa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sana aja yang langsung sampai berdapat dengan Nabi Muhammad. Berdapat ini Salamah ini berdapat dengan Nabi Muhammad. Menyampaikan pian ini, Masya Allah, kini ujar Rasulullah, dari mana pian mendapatkan kabar ini? Dari seekor serigala. Loh, kok bisa tahu? Itu seekor serigala itu dia mengambil kambing saya, kemudian saya kejar, saya dapatkan, dan dia dikesahkan tuh. Dia berikan ini kepada saya untuk mendatangi pian, wahai Rasulullah. Masya Allah, ujar Rasulullah, ketahuilah, kambing ikam kada bakalan hilang, seikong pun kada bakalan hilang, dijaga itu lawan Sidin toh. Masya Allah, percaya ikam, Masya Allah. Ujar Salamah tadi itu, beliau langsung mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Sayyidina Muhammad. Berkat siapa artinya? Berkat seekor serigala. Allahu Akbar. Jadi sudah, habis itu bulik lagi untuk mendatangi kambing-kambingnya. Begitu sampai melihat kambing-kambingnya aman, wah, serigala datang nih, jagain seiko mengitihi kambingnya. Kalau ada yang melukai mungkin selain daripada manusia apa saja, wah, Sidin celeng-celeng sana sini, macam-macam megang awas nih, aku yang menjaga di sini nih. Sampai akhirnya aman. Wah, ujar serigala, kayak apa? Sudahkah berdapat dengan rojulun salihun itu? Sudah, dan aku berdapat dan sudah aku mengucap 2 kalimat syahadat. Subhanallah, luar biasa. Akhirnya ujar Rasulullah, terima kasih ikam sudah menjaga kambing-kambingmu. Kemudian ada seekor kambing disembelih sama Salamah bin Aqwa. Setelah disembelih, dagingnya diberiakan dengan si serigala tadi. Wahai serigala, inilah imbalan nikam, rezeki yang Allah berikan kepada pian itu kada bakalan artinya berpindah ke tangan siapa-siapa. Nih sudah aku hadiahkan kepada ikam seikong kambingku. Masya Allah, hanya buka Sidin. Subhanallah. Dan sudah lawas berjalan, sampai terjadi kepada Salamah bin Aqwa ini ketika di peperangan Khaybar. Pernah Sidin itu mengesahkan lawas sudah kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat salah satu daripada kawalnya Sidin itu melihat ada bekas di telapak kakinya Salamah bin Aqwa ini cacat. Ada bekas goresan kayak gitu, bekas luka, ada bekas luka. Takuni sama kekawalannya. Ujar kawalannya, kenapa itu kaki pian itu macam ada bekas luka? Bujur dia, aku semalam waktu peperangan di Khaybar, maka
Batisku termasuknya telapak kaki itu terkena mandau. Terkena mandau sampainya banyak luka di bagian kakiku ini. Tapi ketika aku luka ini, ya, aku langsung membawanya kepada Rasulullah, kepada Muhammad bin Abdullah. Maka sama Muhammad bin Abdullah pada saat itu diludahi. Seketika itu juga langsung darahnya itu berhenti dan kada merasa sakit sampai ini. Sehat terus batisku ini berkat ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, berkah daripada ludahnya Sayyidina Muhammad SAW. Ya, artinya Rasulullah yang mulia, yang agung, ya, yang tidak ada sifat kurang sedikit pun pada diri Sayyidina Muhammad. Tidak ada. Ya, makhluk yang paling sempurna itu Rasulullah. Ya, sampai sesuatu yang menurut kita jijik, ya, kotor, itu bagi Nabi Muhammad tidak ada kotor. Seperti ludah tadi itu kan, siapa nak katuju dengan ludah kita seorang? Ya, liur kita siapa nak katuju? Kita mungkin katuju liur walet, larang harganya. Amunnya liur kita, bini kita seorang kada katuju. Ayo, siapa kita seorang jijik melihatnya, tapi tidak dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ludahnya itu bisa jadi obat. Bayangkan, ludahnya bisa jadi obat. Dalam kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah yang belum pelajari di sini, ada seseorang bini-bini datang kepada Rasulullah bawa bayi, di mana kepala bayi tadi itu banyak penyakitnya. Satu, yang kedua kada tumbuh rambutnya. Dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, anakku ini kepalanya kada bisa tumbuh rambut. Yang kedua, banyak penyakitnya. Minta barokah pian ya Rasulullah, sembuhkan anakku ini. Diludahi sama Rasulullah. Nah, diusap-usap kepalanya, kada lawas tumbuh langsung rambutnya tadi itu. Sallallahu Muhammad. Penyakit-penyakitnya langsung hilangan, jadi normal, sehat orang tadi itu, bayi tadi itu, kada berpenyakitan lagi. Sallallahu Muhammad. Ada juga berbinian melihat itu langsung mendatangi Nabi KW. Ya, ada Nabi KW. Ya, di zaman Rasulullah itu ada Nabi juga. Nabi KW tadi, bukan Nabi bukan Nabi bujuran. Ya. Ini datang kepada Nabi KW. Ya, kalau kada salah Nabi KW ini namanya Ubay bin Khalaf. Ya, datang ke situ. Jan, aku melihat ada Nabi Muhammad itu menyembuhkan bayi cukup dengan ludah aja, nang kada berambut jadi berambut, nang berpenyakitan hilang penyakitnya. Nah, wah ini Musailamatul Kadzab, bukan Ubay bin Khalaf. Musailamatul Kadzab, Musailamah al-Kadzab. Ya, artinya apa namanya? Abahnya pendusta. Musailamatul Kadzab, katuju berdusta. Jan, aku bawa nih bayi ini kepada Pian. Pian kan Nabi juga ajarnya. Anakku ini sama nih, kepala anakku ini berpenyakitan. Satu, yang kedua tumbuh rambut tapi sedikit, biar labat rambutnya tuh nah, kayak apa? Diludahkan nah. Oh, bisa juga aja. Kalau emang dengan ludah, aku ludahi juga. Diludahinya sama si Musailamatul Kadzab, kepala si bayi tadi. Wah, diusap-usap. Maka seketika itu juga, itu kepala si bayi rambutnya bukannya jadi malah rontok. Kalau Rasulullah yang rontok jadi tumbuh, yang ini sudah tumbuh jadi rontok. Iya, kemudian bukannya hilang penyakitnya, malah bermunculan bisul-bisul banyak di kepalanya. Masya Allah, penyakitnya menjadi banyak di kepalanya bermunculan. Wah, itu doanya apa namanya Nabi KW. Hati-hati itu. Kalau ada Nabi KW, ya, ada guru-guru KW, ada Habib KW. Hati-hati itu. Kan ada seperti yang ori. Ujur-ujur. Nah, Masya Allah, luar biasa. Ludahnya, keringatnya Rasulullah SAW jadi mulia.
Jadi minyak harum keringatnya Rasulullah, paluhnya Rasulullah itu. Ummu Salamah buktinya itu telah mengambil sedikit daripada paluhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap sembahyang itu keringatnya Rasul digunakan untuk menjadi minyak harum, Pak. Harum semuanya satu ruangan. Ini harumnya harum dari mana aja? Harum Badar ini. Kalah minyak kasturi, kalah lagi garu, kalah. Apalagi minyak nyong-nyong. Tambahnya lagi. Ini harap Badar minyak harum apa ini? Ini minyak harum yang terbuat dari keringatnya Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sampai maaf banyak kemihnya aja jadi obat. Ya, tidak ada banyak kemihnya Rasul hilang. Pernah ada satu sahabat ketika Rasulullah berhilang ke wadahnya, tahu nih Rasulullah bakalan bekam ini. Disediakannya baskom. Pada tahu Rasulullah bekam di situ, begitu didapatinya karena setiap bekam hilang. Iya, bumi saja berabut banyak kamihnya Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kemudian begitu didapatinya banyak kamihnya Rasul, diminumnya sama satu sahabat tadi itu sampai habis. Allah, begitu habis ketahuan oleh Rasul di kiaunya, ikam kada bakalan terkena penyakit dan ikam tidak bakalan tersentuh api dunia ataupun api nanti di neraka selama berkat kaminya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi ini anak-anak muda kita yang mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Rasulullah SAW, ini merupakan tanda keimanannya mereka kepada Sayyidina Muhammad, sehingga tertuanglah sifat terpujinya, yaitu memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah almar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkan kena bersama Sayyidina Muhammad SAW. Selamat dan dunia dan akhirat. Ini saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita sebenarnya